tinggal sabar. Sabar, tapi kan Dan polisi pemerintah kita juga harus pro kepada pariwisata dengan segala risiko tentunya. Nah, kalau di Bali yang kita sedih itu, kita ini kan sangat dibatasi gerak-gerik kita dalam beraktivitas. Otomatis aktivitas ekonomi juga tertekan. Kasih kita gas tipis-tipis nih pariwisata. semangat Bali. Pemirsa, jumpa kembali kita di konten Netizen Indonesia, Bali Glow, suara dari Pulau Dewata untuk Indonesia. Kali ini tamu kita lebih akrab dipanggil Kak Indah. Nanti akan dikenalkan sendiri, nama lengkapnya agak panjang. Sebelum Bu Kak Indah mengenalkan diri, dia lanjutkan kepada bincang-bincang kita sedikit tentang Kak Indah ini. Saat ini sebelumnya dikenal sebagai aktivis organisasi pemuda, KIPMI, kemudian KPI, kemudian saat ini menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bali dari fraksi PDI. Komisi apa ya? Yang komisi 2. Komisi 2 membidani pariwisata. Untuk selengkapnya, sebelum kita lanjutkan bincang, pemirsa, kita minta Mbak Indah memperkenalkan diri, nama lengkapnya siapa. Kemudian, oh ya sedikit, ini adalah cucu dari pahlawan nasional Gusti Ngurah Rai. Pahlawan nasional dari Bali, Gusti Ngurah Rai yang namanya sudah diabadikan menjadi Bandara Ngurah Rai dan Jalan Bypass Ngurah Rai. Silahkan, ya. Mbak Indah memperkenalkan nama lengkap siapa, silahkan. Nama saya Gusti Ayu Agung Indah Trimafu Yuda. Jadi orang-orang bilang, kenapa namanya Trimafu? Dari mana? Nah, itu bukan bahasa Bali, bukan bahasa Indonesia. Jadi itu nama dari ayahanda saya. Karena dulu ada Perdana Menteri pertama, kalau nggak salah perempuan, namanya Sri Mafo. Jadi karena saya anak ketiga, beliau terinspire, jadi namanya Trimafu. Termasuk juga kakak saya, Elek, namanya Elis Indira. Indira dari Indira Gandhi. Tadi saya namanya Donald Joveni Yuda, dari Donald Trump. Zaman dulu. Iya, jadi sama satu lagi ada yang almarhum dari Pemirsa, kita mulai begini. Kebetulan Bu Kak Indah ini kan di DPRD di Komisi Pariwisata antara lain. Saat ini sudah 2 tahun dan memasuki tahun ketiga pariwisata Bali sebagai inti dari bisnis keseluruhan Bali lagi mati suri. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Maka dari wacana kembali ke pertanian, reposisi strategi pengembangan ekonomi Bali karena pariwisata tidak bisa diandalkan lagi entah sampai kapan, maka kita minta Mbak Indah yang terjun langsung praktik di bisnis, kemudian bergaul di organisasi bisnis seperti ini. Kenapa wacana itu kelihatannya tidak bergema lagi, padahal pariwisata tidak bisa diandalkan? Apakah sependapat reposisi terhadap strategi tidak lagi mengandalkan pariwisata? Silakan. Kalau bahasanya tidak lagi mengandalkan pariwisata, saya sangat tidak setuju. Karena ini bukan salah pariwisatanya, tetapi salah dunia yang terkena pandemi seluruh dunia. Karena sebenarnya Bali ini tidak memilih untuk besar di pariwisata atau besar di tambang. Yang jelas karena kita tidak ada resources lain seperti Kalimantan dan pulau-pulau besar lainnya yang mereka kaya akan tambang. Kebetulan Bali ini diberikan alam yang begitu indah, pantai, dan juga jangan salah orang-orang Balinya yang memang secara budaya dan tradisi menarik kayak magnet untuk dunia-dunia luar. Nah, kenapa kita
dengan sendirinya secara alamiah membentuk diri menjadi daerah tujuan pariwisata secara internasional, dan itu sudah hampir puluhan tahun, mungkin ratusan tahun di zaman kita momen kolonial Belanda dulu mungkin, kan? Nah, yang ada sekarang tidak jangan mengandalkan lagi, tetapi kita membuat alternatif income, alternatif ekonomi, yaitu kita kembangkan dunia industri kreatif, dunia pertanian kita. Memang semua itu tetap bergantung pada pariwisata, karena yang lain itu masih merupakan supporting. Jadi dia pendukung, ekonomi pendukung untuk saat ini. Nah, itu yang akan kita imbangkan ke depannya. Semoga bisa terjadi. Karena market dari Bali ini memang 80% itu adalah turis. Tapi kan begini kan, tidak ada seorang pakar pun bisa menentukan kapan pandemi akan berakhir. Muncul lagi Omikron, muncul lagi, dengan artinya akan lebih panjang durasi yang dibutuhkan untuk pemulihan pariwisata kembali seperti semula. Dan banyak orang bilang tidak mungkin seperti awal ketika pemasukan begitu interaksi, kan kemudian ditambah dengan saingan di sekitar kita, ada Thailand, Lombok juga, masih dalam negeri. Ingat nih, sebelumnya sudah banyak kita dapat info, tamu-tamu sudah banyak yang langsung Lombok, tidak lagi Bali lalu Lombok. Bagaimana kalau bagaimana kalau begitu? Memang infrastruktur pariwisata sudah terlanjur banyak ini, tapi kan tamu yang masih sulit. Kan artinya alternatifnya hanya agribisnis, industri kecil kan? Kan berarti perhatian harus sementara sekarang ketika pariwisata tidak bisa diandalkan, belum bisa diandalkan lagi, kan? Tapi di awal pandemi sumpah kita harus kembali pertanian, sekarang udah hilang lagi. Sementara kenapa hilang? Karena kembali kepada market masing-masing. Kalau sesuatu itu dikembangkan tetapi tidak ada marketnya, dia akan hilang dengan sendirinya. Begitu juga kebudayaan dan tradisi. Kalau kebudayaan dan tradisi itu tidak ada nilai ekonomi yang bisa menjaga sustainability, kesinambungan, mereka juga akan punah. Jadi kembali kita bilang bagaimana caranya, mungkin yang sebenarnya apakah akan kembali seperti semula? Mereka bilang pesimis ya. Oh enggak. Kalau justru yang pikir itu akan menjadi lebih dahsyat. Karena orang sekarang terbendung, hasrat yang terbendung. Kalau kita lihat, bedanya tradisi kita kan tidak, liburan itu bukan sebuah kewajiban kalau kita orang Bali. Tapi kalau orang luar, dan sekarang juga sudah menjarah ke orang nasional dari Bali, liburan itu adalah sudah mulai menjadi kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok berjalan-jalan itu tidak terpenuhi. Mereka terbendung. Uang yang mereka punya kan sebagian masih punya kerja di luar kan. Uang mereka juga mereka tabung. Gitu. Mungkin kita nggak kaget kalau kita lihat di bank mereka di luar negeri tabungan orang besar-besar karena tidak ada pengeluaran yang begitu signifikan. Di sana. Ya, di situ yang akan kita target bahwa sampai ini sudah oke, mereka akan cairkan itu hasrat mereka. Nah, kalau misalnya sekarang masalah nanti dananya bisnis lain, apa sumber daya yang lain, yang rasa memang kita memang sudah harus, karena jangan lupa kayak yang dari Bandung Utara memang secara lokal wisdom kita, kearifan lokal kita itu adalah petani. Nah, tapi petani sendiri sekarang mengalami kesulitan dari pupuk mahal, belum gagal panen, cuaca yang tidak menentu. Kenapa cuaca tidak menentu? Karena di situ ada juga climate change, perubahan iklim. Kembali lagi pada mindsetnya orang sekarang harus dirubah untuk menjaga lingkungan hidup, jangan nyampah sembarangan. Jadi semua ini semua terkoneksi. Ya, ini menarik. Ini suara optimis, harus ini tadi yang suara pesimis tidak mungkin kembali. Walaupun di luar Jakarta pasti infrastruktur perwisataan Bali yang terbaik kan. Sayang sekali kalau pemikiran pesimis itu yang berkembang kan. Jadi menarik, itu optimis bahwa banyak wisatawan yang
sudah menjadi kebutuhan pokok, menunda karena ini kan, jadi tetap optimis. Iya. Nah langsung Tinggal apa? sabar. Sabar, tapi kan Dan polisi pemerintah kita juga harus pro kepada pariwisata dengan segala risiko tentunya. berarti kan jeda kita selama pandemi ini mestinya untuk evaluasi apa yang kurang kita dari dibanding misalkan saingan kita Thailand. Polisi, regulasi. Ya itu kan yang sudah tahu perbandingan itu apa yang kurang dari kita. Jadi kan di samping jelas perubahan attitude orang Bali udah, karena Bali udah terbuka, banyak orang yang mimpi Bali tahun 50, 60 enggak mungkin. Berarti sosialisasi penjelasan tentang Bali yang berubah kan juga ada. Ya. Jadi tetap optimis pariwisata akan bangkit. Nah kemudian sebagai pebisnis anggota dewan yang wakil dari Badung Utara, selama ini kan wacana setiap pemilihan bupati kami akan memeratakan pembangunan sehingga tidak numplak, tidak sentralistik di sana. Apa yang masalah selain cuaca tadi itu? Perhatian, padahal bupatinya dari sana, tetap aja tidak terlalu banyak berubah kawasan Badung Utara. Sebaiknya apa di sana? Oke, mungkin kembali kepada pembahasan pemerataan ekonomi. Kalau pembangunan sih, kalau kita di Bandung rata. Kalau waktu lihat di jalan-jalan Subah itu orang di paving, kadang masuk pelosok aja orang sampai kaget, di aspal halus. Kalau pembangunan merata, tetapi pertumbuhan ekonomi kenapa nggak merata? Kembali pada alam. Jadi kalau orang di luar itu kan mereka basicnya itu banyakkan negara yang winter. Kesini mereka nyari summer, mereka nyari pantai. Kalau kita di gunung, itu kan dingin, ngapain gua ke gunung lagi? Satu itu secara alasan. Jadi segmen loh. Iya, segmennya harus lokal. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan lokal jenis sekarang kita misalnya di Badung Utara dari tahun 90-an kita sudah mengembangkan wisata alam dan adventure. Ya itu kenapa? Kita dikasih sungai, dia dikasih pantai, kita dikasih sungai. Kayak di Colorado kita naik rafting. Ada, ternyata sukses. Dulu tahun 90-an kita hanya ada 1, 2, 3 company yang memulai dan kita lokal Bali murni yang pertama di tahun itu. Begitu itu menjadi sesuatu yang mendatangkan ekonomi, makin banyak kompetisi. Makin kompetisi itu tidak sehat. Karena ada yang bisa jaga standar, ada yang hanya pengen menjual cepat dengan menurunkan harga. Nah, itu kan kendala memang pada saat pariwisata ada yang positif, ada negatif. Itu negatif impact. Nah, jadi di utara itu sebenarnya sudah mulai dilirik, tapi memang tidak bisa menyaingi yang di selatan. Apa yang terjadi di pandemi? Justru begitu kolaps pariwisata bisa dibilang kolaps karena sisa 20%. Apa yang terjadi di selatan? Dia lebih redup daripada di utara. Nah ini ya di utara masih bisa ketegalan, gitu masih bisa makan. Jadi ada plus minus. Iya plus minus. Nah kembali keseimbangan itu sebenarnya kita juga sudah di SK-kan beberapa desa wisata. Ditunjuk beberapa wilayah desa wisata. Salah satunya adalah Carangsari, itu ada di Badung Utara. Pangsa itu ada di Badung Utara. Ada 8 atau 9. Nah karena terbentur menetralisasi anggaran dan juga terbentur tidak ada masukan karena pandemi, jadi niat baik itu yang sudah terrealisasi secara policy dan regulasi itu tidak bisa terrealisasi karena tidak ada anggaran pendukung untuk menata desa wisata yang ada. Ya, tapi kita selaku pelaku nggak itu sampai di situ. Ternyata desa wisata Carangsari yang berada di Badung Utara, desa kami, dapil kami juga, tempat kelahiran orang tua kami, itu justru bisa menembus kompetisi nasional di skala Kementerian Pariwisata dari sekian ribu partisipan yang dari Indonesia mencari 50 besar. Di Bali justru Badung Utara hanya 1 tembus sama Penganan, Karangasem. Yang lain nggak ada tembus. Nah, jadi artinya potensi ada kembali kepada
support regulasi pemerintah, support dari anggaran. Terakhir adalah yang paling penting di situ ada local genius atau investor yang berbudi pekerti baik yang bisa mengangkat wilayah tersebut. Ya tadi ada poin pertama segmen, artinya tamu itu kan dia tidak ke hilangi, pasti ke pantai dan nyari yang hangat yang panas. Itu kelemahan utara yang ini kan. Tapi kan ada segmennya lokal kan. Kedua, saing yang tidak sehat. Dia lihat ada kasus Kintamani kan juga kasus ini. Saing tidak sehat sehingga banyak yang rontok. Di mana kuncinya? Di pengawasan di dinas pariwisata apa? Memang di moralitas di mana? Atau melihat di mana kuncinya untuk memerangi saingan tidak sehat? Untuk biasanya memberikan insentif kepada harus dilakukan harus ada tim controlling dari pemerintah. Yang bagus dikasih reward, yang jelek dikasih punishment. Pelakunya kan? Iya, nah di situ harus ada tim supervision dari pihak-pihak yang berwenang, khususnya pertama ya pemerintah, yang kedua mungkin pelaku usaha yang bergabung dalam asosiasi formal. Jadi kita menerima masukan di situ, menerima aspirasi di sana, termasuk juga parlemen juga kan mungkin aspirasi dari. Kan mau ada perda juga tuh. Sudah pernah dibahas nggak soal bagaimana merasa persaingan tidak sehat? Karena kembali kepada hak dalam berusaha, hak asasi. Tapi sebenarnya itu bisa dari asosiasi mungkin bisa. Ini kan baru ini ya. Gitu. Dari asosiasi mengajukan, melaporkan bahwa studi menyatakan atau temuan di tempat aktivitas mereka sangat di bawah standar. Nah, kalau memang ada perda bagaimana secara baik itu provinsi atau kabupaten menyatakan kita mau tourism quality, bukan quantity aja. Itu bisa kita pakai dasar kan? Tapi memang harus ada penggerak. Jadi di situ harus ada bottom line price, tidak boleh jual di bawah rata-rata. Tapi ya kadang-kadang dalam dunia usaha itu agak sulit dilakukan. Tapi harus dicoba. Iya, kita kan mau pasar bebas, tidak siap, ini kan tidak bisa kan. Pasar bebas harus ada unsur keadilan. Iya. Kembali ke dikit soal 2 tahun kita jeda pariwisata tidak sesibuk dulu kan mestinya era sekarang kan momentum untuk membicarakan hal-hal yang menghambat pemerataan kan seperti regulasi segala kan itu yang mestinya diintensifkan oleh dewan gitu atau pelaku pariwisata. Apa diam-diam dia tidak dengar kita ekspos misalnya sekarang ketika waktu ada lumayan longgar tidak terlalu. Sekarang ketika mulai terbuka booming lagi kan siapa kan mestinya itu? Mestinya begitu. Sepi-sepi saja juga. Karena begini, Pak, ini juga relate manusiawi kalau saya lihat. Unsur manusiawinya kenapa? Kalau kondisi redupnya pariwisata, redupnya ekonomi, orang juga struggling dalam pandemi, otomatis motivasi pribadi-pribadi itu menjadi sangat minim. Jadi nggak ada motivasi. Di saat nanti sudah rame, menggerudukan istilahnya, kita repot semua, mulai ada keluhan. Di saat tidak ada kegiatan, itu tidak ada keluhan. Dan kita tidak bergerak karena tidak ada keluhan. Iya, motivasinya down. Dana masih jauh juga. Iya, dan itu tidak benar kan? Ketika waktu ada waktu kita yang membicarakan. Harusnya besar itu idealnya. Tapi semangat lagi kendor. Iya, semangat kendor dan terbentur lagi. Apalagi di PHP terus tiba-tiba tidak jadi di Bali. Iya. Gimana komentar? Untuk apa? Ya itu kan ada acara G20 yang ditarik. Itu bagi orang Papua, yang lain juga ditarik. Kemarin saya ditanya juga tentang G20 yang pendapat tentang ditarik ke Jakarta. Nah, tidak semua katanya. Iya, tapi kan sekarang gini, masyarakat Bali ini perlu penjelasan. Sementara G20 itu sudah declare akan dilakukan di Bali. Kalau saya lihat agendanya memang banyak dari Oktober
Oktober, November, sebelum itu banyak meeting-meeting teknis atau apa. Nah, beberapa meeting-meeting kecil itu pun kemarin sudah viral, nggak jadi. Nah, sebenarnya ini kan sangat dinamis. Kondisi setiap pandemi sudah mulai mereda, kalau kita lihat selalu ada muncul varian baru. Nah, kayak di England sekarang, kayak di Melbourne, mereka akhirnya capek sendiri. Tanpa masker, terserah kalian mau ngapain. Kena ya kena lah, karena kita tidak akan bisa hidup seperti sekarang. Nah, kalau di Bali yang kita sedih itu, kita ini kan sangat dibatasi gerak-gerik kita dalam beraktivitas. Otomatis aktivitas ekonomi juga tertekan. Kenapa? Tujuan pemerintah, khususnya pusat, itu menekan segala kemungkinan agar pandemi ini tidak melunjak. Selain untuk keselamatan masyarakat, juga untuk semoga G20 ini jadi. Itu ketakutannya kalau Bali ini tidak jadi. Karena apa yang terjadi? Ini udah mulai nih desas-desus, ada yang cancel, gitu, ada yang pindah, kan? Nah, saya juga sempat ada rapat apa gitu ya, diundang sebagai asosiasi di Men atau Kementerian saya lupa. Jadi dari beberapa menteri-menteri dari negara mereka hanya kita nonton bareng jadinya nge-zoom, yang itu harusnya dibahas. Sebenarnya itu udah pernah terjadi sebelum kita viral beberapa rapat. Nah, ini kan karena situasinya, karena ketahuan jadi ribut, masyarakat Bali nanya dan mulai worry. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah, berikan saja penjelasan kenapa harus ini. Yang kedua, kalau memang nanti G20 itu nggak jadi, otomatis gerakan kita jangan dibatasi gerakan ekonomi. Karena kalaupun dia paling tidak G20 ini kalau bisa semaksimal mungkin di Bali. Karena benefitnya, keuntungannya itu selain ya hotel laku dan lain-lain, memang setelah G20 so what gitu ya, tapi better than nothing. Paling nggak UMKM kita harapkan di situ mereka dimaksimalkan untuk mungkin souvenir delegasi, untuk seragam delegasi, kuliner yang memang sudah berkembang bisa juga dihidangkan. Nah, itu harapan kita. Dan yang paling penting mungkin nama baik Republik Indonesia menghosting skala event besar negara-negara G20. Siapa tahu nanti juga bisa CSR-nya kan, nah lain-lain. Tapi itu tadi kompensasi apa ya, barternya rakyat Bali harus ditekan pandemi ini. Itu kasihan juga. Dan tiba-tiba nggak jadi gimana? Terjawab yang kan setelah dinyatakan PPKM kita tempat kan sudah bagus levelnya, ini kan akhirnya namanya suasana bicara kita normal kembali. Terjawab dan mereka akhirnya pemerintah pura-pura nggak tahu. Saya lihat kalau ternyata acara Nusa Dua tidak jadi, nggak terlalu disesalkan. Kenapa kita ditekan untuk acara dan tidak jadi? Kita maksudnya dua kali sakitnya tuh. Jangan-jangan itu yang berkembang, ini tidak jelas ini gitu. Tetapi kan tidak salah pemerintah ingin bahwa acara tidak boleh batal, kan semuanya begitu. Tapi kan tidak ada garansi, betul. Kalau itu garansi, siapa yang bisa menggaransi? Jadi saya lihat sih harus diimbangi. Boleh kita jalan tengah gitu. Boleh kita puasa sampai G20, tapi harus ingat juga G20 itu kan dinamis kondisinya di bulan November seperti sekarang. Paling tidak imbangi, kasih kita gas tipis-tipis nih pariwisata. Contoh misalnya mungkin boleh karantina langsung di Bali. Apa bedanya karantina di Bali sama di Jakarta? Kita kan negara kesatuan. Justru kalau di Bali hotelnya banyak sekali dan dia punya sinar matahari langsung karena banyak pinggir pantai dan luas ya, dan juga memberikan income kepada masyarakat Bali yang 80% tergantung dan lebih profesional dan lebih ready. Karena kita memang hidupnya menghandle turis mancanegara sekali berapapun, tinggal milih sekarang. Karena yang saya dengar dari teman-teman yang terpaksa harus ke Indonesia, mereka di karantina di Jakarta, Jakarta full, di Bogor. Nah sekarang mungkin Jawa Timur udah, tapi ada
kejadian di mana mereka kena ini harus makan di sana, tidak boleh dibawain dan sakit perut, Tidak biasa. food poisoning, dan nggak berani makan di situ. Itu yang membuat mereka. Aqua 45.000 paling murah, jadi kayaknya kembali ke manusiawi gitu. Karena apa? Mungkin karena sudah over ya. Nah, sementara di Bali kenapa tidak dilakukan karantina? Kan dia di karantina, kan dia juga Itu yang memberatkan. dan kalau dia vaksin dia boleh masuk. Kalau dia negatif, walaupun tetap di karantina, apa bedanya? Jadi kuncinya, kalaupun B23 dia atau tidak, kita juga tidak bisa menodong pemerintah harus jadi, karena itu nggak masuk akal. Siapa yang bisa menentukan? Paling tidak pasti dong kita sumber kehidupan kita kembali tipis-tipis dengan karantina di Bali. Otomatis pesawat-pesawat kan dia akan mendarat di sini. Bali dibuka untuk mancanegara, tapi karantina kalau di sini. Itu yang Otomatis redirect tetap di sini. itu polemik lama juga dulu kan yang diikuti. Kenapa masih lewat Jakarta? Kenapa tidak penerbangan langsung kan gitu wacana. Sekarang malah karantina dipakai. Itu maksudnya pasti pemerintah lah. Padahal nanti semua ke Bali gitu. Tapi penjelasan itu harus ada kan dari otoritas. Tidak pernah karena ada penjelasan tiba-tiba ke Jakarta, saya tidak ada urusan kan ya, saya mau ke Bali. Kalau yang ke Jakarta ya oke lah. Ini saya kira benar dari yang mestinya ada penjelasan yang sejelas. Jelasin dulu saja masyarakat. Apa? Kalau memang di pihak yang benar kan tidak ada salah, berarti masyarakat kan nggak bodoh. Dia tidak ngerti ini kenapa. Jadi yang ada cuma marah dan kesel. Wajib kan. Mungkin ada di beberapa sosial media berita, statement-statement, tapi kan tidak ada surat resmi yang menyatakan, hey guys, gitu. Ini kita pindah masyarakat yang mana karena alasan ini. Nanti kan tinggal di cross check, benar nggak alasannya itu sedang di lapangan di Bali. Tapi terlalu banyak kasus kalau tidak ribut di tidak viral di medsos, tidak ada yang mengerti seperti apa kasus pelecehan apa kalau tidak itu kan tidak benar ya. Kok nunggu viral baru pemerintah sibuk. Jadi soal terbesar juga akhirnya begitu. Nah kemudian makin sering nanti orang nyari untuk diviralkan. Ya jadi itu ada evaluasi kebijakan. Ya itu penjelasan tidak ada kenapa mesti yang ke Bali langsung, kenapa mesti ke Jakarta. Dan saya rasa juga pemerintah daerah pasti sudah menyampaikan keluh kesah dari asosiasi atau pelaku pariwisata atau bagian masyarakat. Cuma kembali negara ini kan negara NKRI, walaupun kita otonomi daerah ada kunci-kunci tertentu yang memang diputuskan oleh pusat. Sekarang bagaimana negosiasi pemerintah daerah ke pusat. Kalau memang ternyata diberi alasan yang memang apa, dan masyarakat berhak tahu. Nah sekarang tinggal masyarakat terima atau tidak. Gitu kan. Nah kita jadi masyarakat terima nggak terima ya harus ikutin daripada melanggar hukum. Itu kan kasihan. Saya pernah kemarin ikut rapat di beberapa perusahaan penerbangan, mereka mengadakan rapat di Bali. Saya kan bagian dari Bali Tourism Board. Di Bali Tourism Board itu istilahnya di sini GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia untuk Bali. Di situ ada 10 stakeholder. Stakeholder itu artinya asosiasi-asosiasi yang membidangi masing-masing, misalnya kayak PHRI, Hotel Restoran, kebetulan ketuanya masih Wagub kita. Saya di Putri, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi, saya ketuanya. Ada Asita, ada HPI, Himpunan Pramuwisata. Itu yang paling kasihan karena mereka adalah perhimpunan tidak pengusaha tapi profesi dan memang hidupnya dari menghandle tamu mancanegara. Itu ribuan jumlahnya. Nah itu yang paling menjerit. Ya kita juga jerit. Nah di situ kita sudah berkoordinasi terus dengan pemerintah karena kebetulan kalau ada rapat-rapat dari aviation company kayak penerbangan, saya pernah mewakili ada beberapa airline yang Kalimpun juga ada Aircure, ada Qantas, ada macam-macam ya, masih Garuda. Saya tanya gitu, apakah kalian semua masih terbang ke Bali? Mereka bilang ya ke Indonesia, saya terbang ke Indonesia. Ada yang mendarat ke Bali langsung, mereka tidak ada jawab, nggak ada satupun. Ada yang mendarat ke Jakarta, semua mendarat ke Jakarta. Ibu bahkan saya ke Manado atau kemana ya. Nah itu menjadi tanda tanya besar buat kita. Mereka keberatan, komplain, merasa beban? Ya mereka tidak ada pilihan, ya begitu kan. Itu ya. Itu jadi itu kan menambah pengetahuan
kita lagi gitu. Oh ternyata di sini yang memblokir peredaran ekonomi atau apa kita. Memang sih pemerintah nggak salah ya menekan pandemi itu filosofi utama saya yakin. Jadi sumber tadi jangan sampai pokoknya bagaimana Bali sip gitu maksudnya. Mungkin. Pulkan di Jakarta jangan langsung. Iya, tapi kan Tidak ada bedanya. Tidak jamin juga. Iya. Gitu. Ya pertimbangannya macam-macam. Tapi dengan banyak keluhan, ancaman-ancaman demo dari asosiasi perusahaan, saya kira didengar. Tapi tidak pernah ada regulasi yang mengenai. Cuma sekarang kan lagi diperjuangkan diskresi ini kan, pengurangan diskresi dari KONI atau Menpora mengurangi masa karantina bagi atlet MotoGP. Mestinya semua orang Indonesia harus begitu dong. Masa aman atlet dikurangi dan ada juga. Tadi kan itu yang tangkap tetap optimis. Pemerintah perlu mendengar keluhan masyarakat Bali yang tergantung pada pariwisata yang selama 2 tahun ini puasa sudah hampir tak kuat nih. Jadi antara lain misalnya soal karantina, kenapa misalnya karena kan apalagi kira-kira poin-poin yang untuk bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap bertahan. Ya, kalau mungkin kita sebagai pelaku pariwisata, masyarakat yang sangat terdampak dari segi turunnya pendapatan dan peredaran ekonomi, memang kita sangat bersyukur. Terima kasih kalau memang G20 ini memang diarahkan di Bali untuk diberikan kepercayaan. Tetapi jangan sampai itu seakan menjadi dua simalakama untuk daerah provinsi Bali. Karena untuk G20 jadi pergerakan ekonomi kita dibatasi untuk menekan pandemi. Tapi di suatu sisi G20 itu juga sifatnya sangat dinamis karena sudah ada isu di mana itu di-redirect ke tempat lain di Jakarta. Nah harapan kami sih itu jadi dan juga tolong diimbangi. Memang kita semua ingin selamat. Memang kita semua ingin menekan pandemi, tidak hanya alasan untuk G20, tapi juga untuk kesehatan masyarakat. Tapi sekarang kita sudah lihat vaksin sudah 2 kali, booster juga ketiga akan jalan, peduli lindungi sudah kita terapkan di mana-mana, dan juga CHSE sertifikat untuk dunia pariwisata sudah kita lakukan, yang langsung ke Kementerian Pariwisata. Sekarang waktunya adalah untuk menyeimbangi, berikan kita sedikit keleluasaan Bali ini untuk menggerakkan ekonominya dengan cara coba mungkin kalau karantina mancanegara itu bisa dilakukan di Bali, otomatis penerbangan dia efisien, dia langsung ke Bali. Nah kalau kekhawatiran tentang pandemi virus COVID kita bisa juga lihat dari beberapa negara, bahkan negara maju seperti England misalnya, mereka sekarang sudah merasa masyarakat ini nanti takutnya tidak bisa bangkit ekonomi karena nggak mungkin hidup itu kan tidak hanya untuk makan, tapi ada sekolah, ada sosialisasi dan lain-lain. Nah di Melbourne sekalipun Australia yang tadinya sangat ketat, mereka ingin zero case, mereka mungkin juga sekarang berpikir di Melbourne bagian negara dari Australia untuk mereka udah mulai membebaskan karena ternyata satu-satunya kayaknya yang mereka pikir berhasil itu adalah herd immunity. Membiarkan, maksudnya dengan vaksin mau tidak mau manusia itu akan kena, ya mungkin tidak semua, dan mereka akan punya immunity. Kalau terlalu dilindungi sama sekali, ini kan dunia global. Sampai kapan mereka mau mengisolasi diri hanya mereka aja, sama aja mati namanya kan, karena pasti harus ada interaksi dengan dunia global. Begitu dunia global sudah kena herd immunity, negara yang memang mensterilkan dirinya sampai zero case, begitu dibuka mereka tidak terselamatkan. Nah justru mungkin dari kacamata itu dan mungkin juga pemerintah bisa belajar dari Thailand yang mereka punya tempat terisolir di sebuah island, ya ke situ dulu. Sama apa bedanya sama di Bali? Kecuali kalau orang Balinya nggak mau, jangan bawa ke sini karantina, oke. Tapi kan kita malah justru berharap. Itu mungkin bisa diberikan masukan, karena saya juga bagian dari pemerintah
Di satu sisi saya juga bagian dari masyarakat pelaku pariwisata yang sangat terpuruk. Tidak hanya kita pengusaha, bayangin masyarakat kita yang ada di bawah, ngebayangin juga mereka punya tanggung jawab kepada perbankan baik resmi tidak resmi, karena mereka tidak ada yang berpikir untuk pandemi, pinjam uang untuk ini, untuk beli ini, tiba-tiba tidak bisa menyetor karena diperumahkan, aset habis, masyarakat. Nah itu juga mungkin dari segi keuangan bisa dibantu juga, terutama dari OJK, agar masyarakat ini tidak kehilangan banyak aset. Terkadang aset mereka adalah sumber kehidupan mereka. Contoh apa? Supir-supir mobil freelance guide, yang Gojek, yang dia bisa cari makan dari nganter-nganter di dalam motor. Begitu mereka tidak bisa bayar karena tidak ada pendapatan, atau pendapatan drastis itu diambil alih oleh badan keuangan resmi, finance atau bank, apa yang terjadi? Tambah terpuruk. Satu-satunya kunci adalah ekonomi ini harus nyala. Datangkan tamu mancanegara. Kita terima kasih tamu domestik sudah ada, tetapi tidak cukup menutupi kebutuhan pokok. Terima kasih Bu Gina hadir di forum kita, bincang. Saya kira kita sudah banyak mendapatkan yang kita berbagi. Saya kira ini suara yang seutuhnya pelaku pariwisata langsung praktik dan juga anggota dewan yang membuat regulasi. Jadi bagi masyarakat ini sangat objektif menurut saya dan seutuhnya, Pak. Sebagai pelaku merasakan, jadi menyuarakan kepentingan masyarakat, kemudian juga dari suara dewan. Sulit mendapatkan narasumber yang lengkap. Pemirsa, kita jumpa lagi di sesi berikut untuk lebih tahu sosok tokoh siapa kita ini. Untuk sesi ini kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di kesempatan yang sama.